Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua masih belum terang untuk membuktikan siapa penembak bagian kepala Yosua. Meskipun sejumlah ahli dihadirkan, tapi para ahli tidak bisa memastikan peluru dari pistol apa yang digunakan dan siapa yang menembak bagian kepala Yosua. Sementara jaksa dalam dakwaan menduga Sambo yang telah menembak bagian kepala belakang Yosua. Skenario bohong Sambo mengenai adu tembak sudah terbongkar. Upaya merusak barang bukti berupa CCTV yang berada di area Komplek Duren 3 juga sudah diakui oleh Verdi Sambo. Tapi, untuk perkara bagaimana perencanaan penembakan kepada Brigadir Yosua masih harus dibuktikan jaksa. Dugaan perencanaan tergali dari keterangan Eliezer dan Ricky Rizal yang mendengar Sambo berkata soal skenario pembunuhan Yosua. Jadi gini, Cak, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46, Cat. Jadi nanti skenario-nya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Bagaimana, ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua, Joshua yang mati. Sama menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan sama Yosua. Setelah itu Bapak bilang kalau dia akan panggil Yosua. Saya diminta untuk membackup. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak dia? Saya langsung menjawab, saya tidak berani, Pak. Saya nggak kuat mentalnya, Pak. Kemudian, perkara siapa saja yang menembak Yosua juga sedang menjadi materi persidangan yang hangat. Dalam dakwaan, Eliezer diperintah Sambo menembak Yosua. Lalu, Sambo diduga menggunakan sarung tangan ketika menghampiri tubuh Yosua dan menembakkan ke arah belakang kepala. Sementara ahli forensik menyebut peluru ke bagian kepala Yosua digambarkan telah menembus hidung ke lantai lalu memantul ke pipi kanan. Ada peluru yang masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian dia akan keluar pada hidung, dan kemudian dia sesuai dengan informasi yang kami dapatkan terkait di tempat kejadian perkara, maka kami melihat itu dia akan memantul di lantai dan kemudian mengenai di pipi kanannya. Dalam persidangan 19 Desember, ahli Inavis secara rinci memberi gambaran arah tembakan. Tapi Inavis tidak bisa memastikan posisi si penembak. Arah tembakannya. Oh, jadi dari arah tembakan yang merah itu mantul-mantul ke sana gitu ya? Ya. Terus kemudian yang di dinding seperti ini. Nah, di dinding total ada 5. Ada 5 tembakan. Yang di belakangnya? Yang di sini ada 2 juga. Oh, ada 2. Namun, jenis peluru apa yang masuk ke bagian kepala Yosua tidak bisa dipastikan dari jenis pistol Glock atau HS. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi? Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari 9 mili. Siap, betul yang mulia. Sebelumnya, keterangan Eliezer dalam persidangan mengatakan posisinya menembak dan posisi Sambo menembak. Berdiri sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak? Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya, saya sudah tidak. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap? Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan yang mulia. Berdiri di posisi nembak? Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Ini Glock berapa ini? Seperti diketahui, jaksa mendakwa Verdi Sambo dengan 2 dakwaan.
Ke-1 Primer pasal 340 tentang perencanaan pembunuhan dan subsidiar pasal 228 tentang pembunuhan. Lalu, dakwaan kedua tentang obstruction of justice. Keterangan Sambo dalam berbagai persidangan telah membantah semua tuduhan bahwa dirinya menembak Yosua. Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih majelis. Poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian yang mulia. Ya, nanti biar majelis yang menilai. Masalah kejujuran saudara, majelis hakim yang menilai. Terima kasih. Silakan penasihat hukum. Tim Liputan, MGN.